Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Yumen Sofianingrum, NIM 203200091, kelas PGMIC IAIN Ponorogo. Saya akan menjelaskan materi ilmu tauhid. Yang pertama yaitu materi Al-Quran dan kemujizatannya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab, Quran adalah kitab suci agama Islam. Ditinjau dari segi kebahasaan atau etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran menurut istilah. Al-Quran secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. Fungsi dari Al-Quran adalah yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk umat manusia. Yang kedua, sumber pokok dari ajaran agama Islam. Hal ini telah terbukti kebenarannya oleh hukum Islam. Ajaran dalam Al-Quran juga termasuk masalah tentang kemanusiaan secara umum seperti tentang ibadah, hukum, ekonomi, poleks tersebut, serta ilmu pengetahuan dan juga seni. 3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah maupun umat yang mengingkari ajaran Allah. Kisah tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi kita sehingga kita dapat mengambil hikmah dari berbagai kisah yang dikutip dalam Al-Quran tersebut. Yang keempat yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selain mukjizat lainnya. Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Bahkan Al-Quran juga mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat diubah. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Yang kedua yaitu Alkitab. Alkitab adalah nama lain Al-Quran. Al-Quran juga disebut sebagai Kitabullah, yang artinya yaitu kitab suci Allah dan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ditulis. Yang ketiga yaitu Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda, yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu pembeda bagi mana yang hak dan mana yang batil, atau mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat yaitu Al-Zikr. Al-Zikr artinya adalah pemberi peringatan, di mana Al-Quran dapat memberikan peringatan kepada manusia. Yang kelima yaitu At-Tanzil. Sedangkan At-Tanzil artinya yaitu yang diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir. Selanjutnya yaitu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya dari segi keindahan bahasa, segi munasabah, segi berita gaib, segi informasi sejarah, segi ilmu pengetahuan, segi hukum dan bilangan. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu terpeliharanya keaslian. Yang kedua, dihafalkan banyak manusia. Yang ketiga, sesuai dengan sains modern. Yang keempat, gaya bahasa sastra yang tinggi. Yang kelima, menjadi obat baik penyakit fisik maupun penyakit non-fisik. Yang keenam, Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Yang ketujuh, Al-Quran menceritakan masa lalu dan masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pokok-pokok ajaran Islam.
Pokok-pokok ajaran Islam terdiri dari 3 macam, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah. Akidah dalam Islam ialah iman atau kepercayaan. Yang kedua yaitu syariah. Syariah artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perjalanan, adat kebiasaan, dan jalan raya. Selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriahnya. Selanjutnya yaitu maqasidul Al-Quran. Kata maqasidul Al-Quran adalah bentuk plural dari kata maksud yang bermakna tempat yang diorientasikan atau yang dituju. Sedangkan Al-Quran terambil dari kata qara'a yang bermakna kumpulan atau himpunan. Karena Al-Quran menghimpun huruf dan kalimat ayat-ayat Al-Quran, maka secara bahasa makna maqasid Al-Quran mempunyai arti sebagai orientasi atau tujuan Al-Quran. Secara terminologi, belum ada istilah yang disepakati ulama tentang makna maqasid Al-Quran. Sedangkan dalam jurnalnya Ulya Fikriyati disebutkan bahwa Izzuddin Abdul As-Salam menulis, puncak tujuan Al-Quran atau maqasid Al-Quran adalah menyeru manusia melakukan segala kebaikan dan sebab-sebab yang mengantarkannya kepada kemaslahatan, dan melarang melakukan kerusakan dan sebab-sebab yang mengantarkannya. Selanjutnya yaitu maqasidul dalam perkembangannya. Kata maqasidul Al-Quran digunakan pertama kali oleh Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran. Al-Ghazali menyebutkan dalam Jawahir Al-Quran bahwa setidaknya ada 6 pokok kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama, yaitu mengenal Allah. Yang kedua, pengenalan jalan yang lurus. Yang ketiga, penjelasan bagaimana keadaan setelah mencapai hal tersebut. Yang keempat, gambaran tentang umat yang taat dan beriman. Yang kelima, gambaran umat yang membangkang. Yang keenam, mengajarkan jalan yang tepat menuju Allah. 3 pokok pertama merupakan sentra, sedangkan 3 pokok berikutnya sebagai pelengkap atau penyempurna. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu materi Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi. Secara etimologis, kata Nabi berasal dari bahasa Arab naba yang berarti al-kabar, berita, informasi, atau laporan. Kata Nabi ini bentuk jamaknya Nabiyun dan Anbiya. Secara istilah, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. Yang kedua yaitu pengertian Rasul. Rasul secara bahasa berasal dari kata dasar arsala irsal yang artinya utusan. Adapun pengertian utusan di sini merujuk kepada pengertian berikutnya, yaitu perutusan seseorang yang berakal dengan membawa berita mengenai perkara-perkara keduniaan. Perutusan berita terutama berhubungan dengan persoalan keagamaan. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Di antaranya, sifat-sifat istimewa para Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat sidik, yang artinya jujur, mustahil bersifat dusta. Dengan sifat ini, para Rasul Allah dipastikan jujur dan benar di dalam segala ucapan dan perbuatannya. Yang kedua yaitu amanah, yang berarti terpercaya, mustahil bersifat khianat atau curang. Para Rasul Allah itu bisa dipastikan dapat dipercaya dan tidak pernah berkhianat terhadap Tuhannya dan juga terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan hal-hal yang datang dari Allah. Yang keempat yaitu fatona, yang berarti cerdas atau pandai. Para Rasul Allah itu bisa dipastikan seorang yang cerdas, memiliki daya intelektualitas dan daya nalar yang sempurna. Mukjizat Nabi dan Rasul.
Mukjizat merupakan keadaan atau kejadian yang luar biasa dan dilakukan oleh seorang nabi atau rasul Allah ketika mendakwakan dirinya sebagai nabi atau rasul Allah. Mukjizat bertujuan untuk menguatkan seruan dan pendakwaan mereka sebagai nabi dan rasul Allah kepada umat mereka masing-masing, terutama kepada orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Berikut adalah mukjizat dari nabi dan rasul yang kita ketahui. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan menjadi khalifah pertama di bumi. Nabi Adam juga menjadi manusia pertama yang pernah tinggal di surga tetapi diturunkan karena memakan buah kuldi. Yang kedua yaitu Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang mempunyai kecerdasan dalam menciptakan hal-hal yang dapat memudahkan manusia. Yang ketiga yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat membuat perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan makhluk hidup. Bukan manusia saja, tetapi hewan dan juga tumbuhan masuk ke perahu dengan berpasangan untuk menghindari banjir bandang. Yang keempat yaitu Nabi Hud. Nabi Hud mampu menurunkan hujan atas izin Allah selamat dari petir yang dahsyat. Yang kelima yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh dapat memunculkan unta betina dari batu yang hamil 10 bulan dan air susunya tidak habis bila diperas. Yang keenam yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap hidup meski dibakar dengan api. Dan Nabi Ibrahim mampu mengubah pasir menjadi makanan. Yang ketujuh yaitu Nabi Lut. Nabi Lut menjadi utusan Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Yang kedelapan yaitu Nabi Ismail. Mukjizatnya dapat mengeluarkan air Zam-Zam dan memiliki kesabaran yang luar biasa untuk selalu taat kepada Allah. Yang kesembilan yaitu Nabi Ishak. Mukjizat Nabi Ishak adalah memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik, serta merupakan anak dari Nabi Ibrahim. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam diyakini sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi nabi yang diyakini memiliki wajah paling tampan dan mampu menafsirkan mimpi. 12. Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki kesabaran yang luar biasa dan mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. 13. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada kaum yang suka menipu dan membangkang, yaitu kaum Madyan. 14. Nabi Musa. Nabi Musa mampu menghidupkan orang mati. Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nabi Musa juga dapat membelah Laut Merah. Nabi Musa dianugerahi kitab Taurat yang berisi firman Allah. 15. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun alaihissalam membantu memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, seorang tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. 16. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang tinggal di Irak. Dia dikenal tegar dalam menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah meski sempat mendapatkan siksaan seperti dirantai dan dipenjara. 17. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dianugerahi mukjizat berupa kitab Zabur dan memiliki suara yang merdu. 18. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sanggup berbicara dalam bahasa hewan, menguasai bangsa jin, mampu menundukkan angin, memiliki permadani yang terbuat dari sutera hijau dengan benang emas dengan ukuran 60 mil panjangnya dan 60 mil lebarnya. 19. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diberikan mukjizat sebagai utusan Allah untuk menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama kaum Baal. 20. Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam juga diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel
Salah satu mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam juga dapat menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. 21. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dikenal dengan mukjizatnya yang selamat saat ditelan ikan paus. 22. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dikenal memiliki sifat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. 23. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam diberikan mukjizat yaitu kemampuan untuk mengetahui sebuah syariat. Nabi Yahya alaihissalam juga pandai memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. 24. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memiliki kemampuan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, dan menghidupkan orang mati. 25 dan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad diantaranya yaitu peristiwa Isra Mi'raj, membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya terhadap orang Yahudi, bertasbihnya kerikil di tangannya, batang kurma yang menangis, dan pemberitaan Muhammad tentang peristiwa-peristiwa masa depan ataupun masa lampau. Tetapi mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Selanjutnya, Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul berasal dari kata ulu atau uli yang artinya memiliki, sedangkan azmi berarti keteguhan hati. Nabi Ulul Azmi yang pertama yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar Ulul Azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu ada seorang raja yang terkenal yaitu Raja Namrud. Di saat itu banyak orang yang menyembah berhala dan dia menghancurkan patung-patung tersebut. Hingga Raja Namrud mengetahui patung-patung itu dihancurkan, Nabi Ibrahim alaihissalam pun diberikan hukuman mati dengan cara dibakar. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dan tidak hangus dibakar api. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah Nabi ketiga yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, berkat ketabahannya mensyiarkan ajaran Allah. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang yang tidak percaya adanya Allah semasa Nabi Isa alaihissalam hidup. Dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Allah pun dipenuhi rintangan hingga akhirnya ia mendapatkan gelar Ulul Azmi. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Beliau menghadapi banyak cobaan ketika menyebarkan ajaran Allah. Ketika berdakwah, banyak ancaman yang datang kepada dirinya. Tapi Nabi Muhammad SAW terus berjuang dalam menegakkan agama Islam hingga akhirnya dia diberikan mukjizat yang sangat nyata dan ada sampai sekarang yaitu Al-Quran. Selanjutnya tugas para rasul. Yang pertama yaitu memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman serta memberikan peringatan kepada umat manusia. Yang kedua yaitu meluruskan umatnya dari segala bentuk jalan kesesatan menuju jalan kebenaran. Yang ketiga, mengajak dan mengesahkan Allah bahwa Allah lah yang wajib dan patut untuk kita sembah karena telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang keempat yaitu menyampaikan wahyu dari Allah untuk umatnya. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.